Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Ya, kali ini saya akan coba buat konten cara screening saham untuk BSJP menggunakan Stockbit ya. Jadi dasar saya buat konten ini karena ada beberapa dari teman-teman yang komen ya, yang komen di YouTube membership nanya tuh, Bang, boleh dong sharing saham-saham untuk BSJP gitu ya. Saham-saham untuk BSJP ya, karena saya pribadi beberapa kali, sempet juga pakai BSJP, suka ya, tapi karena saya nggak punya waktu terus-menerus untuk full day mantau market gitu ya. Jadi saya bilang waktu itu sama teman-teman yang komen, saya bilang, "Saya bikinin aja ya video untuk, cara screening-nya menggunakan Stockbit ya." Jadi ya memenuhi janji itu saya coba buat. Yang pertama saya mau bahas kenapa BSJP, ya biasanya saham-saham yang, dibeli sore itu, menarik ya dan berpotensi kasih kita cuan di esok paginya adalah saham-saham yang menurut saya ada dua elemen. Yang pertama itu volume, yang kedua itu price. Ya, kenapa volume dan price? Yang pertama, ketika sebuah saham itu volumenya naik, volumenya ada spike, volumenya ada ledakan gitu, ada ledakan volume ya, diikuti juga kenaikan harga, biasanya saham itu ada indikasi memang sedang serius digerakkan oleh market ya, oleh market. Market itu terdiri dari mungkin ada market maker-nya, ada retailnya, ya itulah ya. Jadi sekarang saya mau coba jelasin ke teman-teman cara saya screening saham untuk BSJP menggunakan Stockbit. Ya mungkin buat teman-teman yang belum paham kenapa volume sama price ini punya korelasi untuk BPJS, ya saya akan ini sorry by the way teman-teman, saya bikinnya hanya ngalir aja ya, saya nggak bikin PPT yang terlalu formal ya. Yang penting saya harap teman-teman paham ya, karena kan ya yang penting poinnya nyampe aja teman-teman. Kadang penyampaian terlalu rapi juga belum tentu berkorelasi positif sama pengertian teman-teman gitu ya. Nah, volume, kenapa saya menggunakan volume untuk mencari saham BSJP? Karena biasanya saham yang harganya naik diikuti kenaikan volume ini adalah saham yang uptrend gitu ya, terkonfirmasi uptrend ya, disupport dengan volume dan bisa untuk di entry gitu ya, bisa untuk di entry. Dan biasanya kalau harganya naik, volumenya turun, ini udah mesti hati-hati. Sepertinya kalau indikasinya yang saya pahami, harganya naik, volumenya turun, ini akan indikasi harganya itu tidak akan bertahan lama. Dan kalau harganya turun dengan disertai volume, harganya turun disertai volume besar, ini artinya downtrend, udah jelas ya. Jadi harganya turun, volumenya besar, berarti tekanan jualnya besar dan ya harusnya buang gitu. Dan harganya turun, volumenya turun, nah ini mungkin dia akan sideways atau ya memang lagi nggak rame aja sahamnya. Jadi korelasi volume terhadap pergerakan harga itu, harga saham itu menurut saya adalah semacam kunci ya, semacam kunci seperti itu. Jadi di Stockbit sendiri teman-teman ada fitur untuk screening saham BSJP. Nah ini saya coba buat. Ya ini teman-teman bisa buat, ikutin ya kalau teman-teman sudah punya akun Stockbit ya. Menarik ya, bagus ya, maksud saya sekuritas Stockbit ini untuk analisa saham, dan beberapa waktu belakangan sekuritas Stockbit juga banyak melakukan update ya. Jadi penggunaannya bahkan di saham guna itu, Stockbit ini dapat dia antrian arah ya, yang mengejutkan gitu ya. Oke, kita nggak ke situ. Yang pertama teman-teman bisa ikutin yang saya buat namanya BSJP ya, namanya teman-teman bisa sesuaikan aja, dan teman-teman juga bisa pilih indeksnya, bisa IDX 30, LQ45, Kompas 100 juga harusnya ada ya. Nah, Kompas 100 atau IHSG. Kalau IHSG ini semua saham yang ada di IHSG akan muncul. Yang pertama screening rules-nya adalah saya menggunakan volume ya. Ya, volumenya saya buat ini lebih besar, ini tanda lebih besar. Lebih besar 2 dari ya volume MA20. Ini caranya gimana ya? Caranya teman-teman tinggal add rule, terus di sini pilih ratio versus rasio gitu ya. Jelas ya. Dan yang kedua, ini saya buat value, dan value-nya ini saya buat lebih besar dari 20000. Wah, ini bingung nih, mulai bingung. Kenapa kok 2000? Nah, ini saya sambil sharing ya. Nah, jadi terkadang kalau kita nggak pakai value itu, banyak dari saham-saham yang muncul itu adalah saham-saham yang data transaksinya kurang begitu liquid ya, value transaksinya kurang begitu liquid. Ini saya buat
ini berarti sekitar 20 miliar ya, value transaksinya ya. Ini value-nya bukan net ya teman-teman, by the way. Ini value total transaksi kanan sampai kiri ya, sama kiri ya gitu. Ya. Ini caranya gimana? Caranya tinggal add rule basic ratio. Nanti kalau seandainya input basic ratio, teman-teman di sini tinggal tulis aja value gitu ya. Sama, tinggal ikutin value, di sini value masukin. Nah, ini terus masukin angkanya, dan di sini saya masukinnya 20 miliar ini ya, teman-teman. Nah, ini saya tutup lagi. Yang ketiga yang tadi saya bilang di awal, korelasi volume sama price. Jadi saya prefernya itu ke saham-saham yang punya spike volume ya, ledakan volume diikuti dengan kenaikan. Jadi di sini saya masukin basic ratio ya, 1 day price return, 1 day price return ya. Ini harus lebih besar atau sama dengan 1. 1 maksudnya apa? 1%. Jadi kalau seandainya kita bikin di atas 5% ya kita screen ya, mungkin yang satu akan hilang gitu ya. Nah, ini saya buat 1. Kenapa saya buat 1? Supaya saham-saham dengan kapitalisasi pasar besar yang kenaikannya terbatas, kan biasanya ya kalau teman-teman paham, big cap atau second liner tuh biasanya kenaikannya terbatas. Sangat jarang saham-saham big cap itu naik misalnya di atas 10%, di atas 5% itu jarang. Ya, gitu ya teman-teman. Tapi ya memang ini bisa nanti teman-teman sesuaikan aja dengan kriteria yang menurut teman-teman sendiri, menarik menurut teman-teman sendiri gitu ya. Kalau menurut saya BSJP itu yang pertama, volumenya harus lebih besar dari volume MA20. Maksudnya apa? Nah, contoh ini tadi udah teman-teman buat, ini saya klik screen dan di sini muncul 1 2 3 4 5, ada 6 saham ya. Mostly kenapa? Karena saya bikin di sini price returnnya di atas 1, ini saham merah nih nggak ada. Walaupun dia volumenya ledakannya kencang, tapi saham merah nggak ada ya. Dari sini kita tinggal bisa lanjut screening lagi teman-teman. Saya kasih contoh satu saham Indi ya. Ini saham Indi 2 hari yang lalu, ini saya dapat cuan ya 2%-an ya. Saya malah merasa kecepatan ya TP-nya. Jadi kalau teman-teman lihat secara chart, nah, kalau teman-teman lihat secara chart ya 2 hari yang mulai dari hari Kamis ini terjadi ledakan volume ya. Kalau teman-teman yang paham, di sini kalau kita pilih indikator terus kita search volume ya, buat teman-teman yang belum tahu aja, saya yakin banyak dari teman-teman udah tahu ya. Ini volume dan hasilnya adalah ini. Biasanya ada benang atau garis warna biru ya. Apa nih garis warna biru ini fungsinya apa? Dia adalah menginformasikan rata-rata ya, rata-rata volume selama 20 hari ya. Nah, ini sebenarnya juga bisa disetting max lengthnya 20 berapa, kalau misalnya kita bikinnya ini bisa dirubah, tapi by default dia akan 20 hari ya. Jadi garis birunya, dan ketika kita screening menggunakan rules ini teman-teman, ketika kita rules screening menggunakan rules ini, dia akan muncul Indi. Kenapa? Karena secara volume dia lebih dari volume dia yang hari sebelumnya ya. Kalau di data transaksi tanggal 19 itu dia punya net volume 42.000 ya. Kalau kita tarik mundur ke tanggal 17 ya, dia punya volume hanya 10.000 ya. Nah, ini kan ini 10.000 ya tanggal 17. Nah, kalau kita trace maju ke tanggal 18, ini tanggal 18 dia punya volume 34. Artinya 2 kali teman-teman, 2 kali net volume dari hari sebelumnya. Gitu ya. Dan kenapa di hari ini saya buat video tanggal 20 dia masih muncul ya, karena simply tanggal 19 volume dia juga masih besar. Dan ini saham kemarin saya beli juga untuk BSJP, tapi saya beli nggak banyak ya, cuma sekitar 2 jutaan ya, cuannya 30 ribuan kalau saya nggak salah, saya lupa, 30-40 ribu ya. Namanya trader pemula ya teman-teman, cuma coba-coba aja gitu. Dan ini bisa teman-teman praktekkan sendiri. Dan ya enaknya ini di Stockbit ini biasanya ya, kalau BSJP itu proses pembeliannya dilakukan, kalau saya prefer karena sekarang market close itu kan di range sekitar 16.00 ya, anggaplah 00 biar supaya gampang. Nah, teman-teman artinya mulai melakukan screening di Stockbit ini di range sekitar 15.00 sampai 15.30 ya, gitu. Di range ini. Jadi ketika udah jam 3 teman-teman, nanti kalau ini udah di save screener teman-teman di save, nanti teman-teman tinggal masukin aja di favorit gitu ya. Dan ini juga by the way bisa dilakuin di aplikasi Stockbit ya. Ini udah saya coba nih dan bisa ya. Nah, sama aja fiturnya. Kalau saya prefer yang web. Nah, di sini
kita klik nanti teman-teman kalau ketika udah jam 3 sore teman-teman klik screen nanti akan muncul list saham-saham dengan value transaksi yang sahamnya harusnya liquid ya, karena saya bikin 20 miliar ya total value transaksinya gitu satu hari, dan dia punya price returnnya satu hari 1%, lebih dari 1%. Artinya nanti saham-saham yang muncul yang naik dengan ledakan volume dia akan muncul di sini gitu ya. Ini kan seperti Indi contohnya, volume MA20-nya itu rata-rata ada di 3.800.000 sekian gitu ya. Dan di hari pada saat screening itu dia muncul volumenya ini 17.061.061.000 maksud saya. Dan ini kan artinya apa? Artinya ada ledakan volume. Sama-sama ITMG, sama-sama BSBK, Guna, BDKR dan juga Adro. Ya. Nanti ini muncul juga presentasinya, nanti paling teman-teman tinggal kalau seandainya ngelihat ITMG tinggal klik aja ITMG ya. Lalu untuk melihat konfirmasi, biasanya kalau saya pribadi teman-teman, sebentar, saya pribadi nggak cuman melihat dari screener ini, saya juga melihat history data transaksinya gitu ya. Ini kan naik 1,3%. Kalau ITMG ya memang harusnya pergerakan naiknya itu nggak akan gede-gede banget karena dia saham besar ya, saham besar. Net value transaksinya itu 28 miliar. Nah ini biasanya saya lihat history data transaksinya. Wah kalau seandainya kalau seandainya data transaksi hari kemarinnya let's say, wah ini masih ada akumulasi tanggal 17 juga. Tanggal 17, wah tanggal 17 distribusi. Nanti kita tinggal konfirmasi lagi yang kedua dari chartnya gitu ya, dari chartnya. Apakah chartnya menarik gitu? Wah chartnya menarik. Ini volumenya naik ya, volumenya ada ledakan volume, chartnya menarik, baru kita bisa pertimbangkan untuk beli. Jadi saya nanti akan coba sharing-sharing juga ya saham BSJP yang menarik, mungkin nanti saham-saham second liner yang mungkin menarik, nanti saya akan share juga ke teman-teman yang sudah join di YouTube membership. Tapi ya kurang lebih seperti ini cara saya, menurut saya, yang saya lakukan untuk melakukan screening BSJP menggunakan Stockbit. Ya, kalau kita ada teman-teman yang punya view lain, point of view lain atau trik lain, cara lain atau tips lain, boleh ya sharing di kolom komentar. Nanti kita diskusi di situ bagaimana cara screening saham untuk BSJP ya. Semoga videonya ini bisa bermanfaat ya. Sekian dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Kalau ada teman-teman yang masih bingung, boleh ya kolom komentar, nanti saya akan coba jawab ya. Terima kasih. Salam cuan. Thank you.